Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, 3 personel BEN tewas usai pesta miras di salah satu bar di Hotel Berbintang kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Untuk mengetahui penyebab kematian, mayatnya diautopsi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi memeriksa 5 saksi dan menyita barang bukti minuman. Sembilan personel BEN menggelar pesta minuman keras di bar Hotel Berbintang kawasan Sukomanunggal, Surabaya pada Jumat malam. Tiba-tiba 4 orang mengalami gejala keracunan hingga dirujuk ke rumah sakit. 3 dari 4 orang yang keracunan akhirnya tewas dalam perawatan. Korban pertama tewas pada Minggu dini hari, korban kedua meninggal pada Senin hari. Sedangkan korban ketiga meninggal Selasa pagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sementara 1 orang yang dirawat masih kritis. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono, jenazah WAR dan IP diautopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi memeriksa 5 saksi mulai dari bartender, rekan korban, dan manajer bar. Untuk WAR telah dilaksanakan otopsi. Hasil belum bisa kami sampaikan hari ini. Kami juga masih menunggu sifatnya dari dokter yang melakukan otopsi. Kemudian terhadap jenazah IP saat ini masih berproses. Rekan-rekan penyidik telah menyampaikan bahwasanya pihak keluarga tidak keberatan apabila jenazah dari keluarganya IP dilakukan otopsi. Perkembangan belum bisa kami sampaikan, sifatnya masih pendalaman. Ada progres, tentunya nanti akan kami sampaikan dalam kesempatan lain. Polisi menyita barang bukti miras, gelas, dan peralatan bartender. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pria di Lumajang diringkus polisi karena menganiaya temannya dengan sebilah pisau. Penganiayaan ini diduga dilatar belakangi masalah transaksi narkoba. AG warga desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Lumajang tak berkutik setelah diringkus aparat Polres Lumajang. Pria berusia 34 tahun itu telah menganiaya SB, warga Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang. Keduanya sempat terlibat duel hingga sama-sama terluka. Pelaku mengalami luka lebam, sementara korban mengalami luka sebetan pisau di bibirnya. Penganiayaan bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan menuduhnya bersekongkol dengan pengedar narkoba yang menipunya. Sebab pelaku sudah mentransfer uang pembelian narkoba, tapi tidak memperoleh barang haram yang diinginkan. Korban yang tak pernah menerima uang transaksi narkoba, emosi hingga keduanya berkelahi. Warga kemudian melerai duel itu dan membawa AG ke kantor polisi. Apa Sigit apa gitu loh. Setelah itu nggak tahu dia entah ditipu apa, saya kurang tahu. Pokoknya dia itu menuduh saya berkomplot, saya berkenalan. Bahkan dia ngomong kalau yang namanya Sigit itu ada di rumah saya. Oh. Gitu loh, katanya dia gitu. Komplotan narkoba gitu ya? Iya, saya dipikir berkomplot untuk nipu dia masalah narkoba karena dia sudah transfer. Katanya gitu. Tahu-tahu kesini marah-marah. Saya suruh loh, Sigit sopot, golek ono gitu loh. Karena memang tidak ada siapa-siapa. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian membawa pelaku dan korban ke kantor polisi untuk dites urin guna pengembangan kasus dugaan peredaran narkoba. Seorang yang berindikasi positif menggunakan narkoba, karena itu akan kami kembangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan nanti ada titik terang untuk menghasilkan lebih lanjut dalam proses penyelidikannya Pak dari kawasan narkoba. Ini masih dikembangkan untuk narkobanya? Ya. Hingga kini kasus tersebut masih terus didalami pihak kepolisian Resor Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi ringan saudara. Libur Natal dan Tahun Baru membawa berkah bagi toko penjual oleh-oleh di Surabaya. Pasalnya selama liburan omset penjualannya meningkat hingga 40% lebih. Berbagai makanan khas Jawa Timur menjadi buruan warga yang akan kembali ke daerah asal. Libur Natal dan Tahun Baru, toko penjualan oleh-oleh di Surabaya ramai dikunjungi wisatawan. Salah satunya toko pusat oleh yang berlokasi di Jalan Dharma Husada, Surabaya.
Banyak pengunjung dari luar kota yang membeli untuk buah tangan sebelum kembali ke daerah asalnya. Pengunjung bisa memilih aneka macam oleh-oleh mulai sambal aneka rasa, olahan hasil laut, hingga makanan khas Jawa Timur dengan harga yang terjangkau. Ini buat oleh-oleh atau seperti apa, Bu? Ya, buat oleh-oleh di rumah. Ini di Surabaya liburan atau seperti apa, Bu? Ya, liburan aja. Terus ini mau balik ke Sragen. Untuk belanjanya apa aja, Bu, tadi, Bu, di sini, Bu? Baru beli sambelnya Burudi sama almond crispy aja. Dan mau lihat-lihat yang lain. Sementara itu, Ilani Siswandi, pemilik toko oleh-oleh, mengaku selama libur Natal dan Tahun Baru setiap harinya, rata-rata omset penjualan meningkat lebih dari 40%. Pertama itu orang mesti mencari sambel. Tapi yang kedua, dasar mata ini lah kepingin lihat sana, lihat sini. Dan oleh-oleh itu banyak macam, sampai ada 5.000 macam. Itu khas Jawa Timur semua, Bu, ya? Semua Jawa Timur, saya tidak menampung yang pabrik-pabrik, enggak. Semua UMKM. Harga oleh-oleh dijual mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Selain hasil produksi sendiri, di toko pusat oleh-oleh ini juga dijual aneka makanan khas Jawa Timur hasil produksi pelaku UMKM. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, berawal dari hobi memasak, seorang ibu rumah tangga di Banyuwangi memiliki usaha kuliner rumahan dengan membuat ayam ingkung. Masakan yang digemari banyak warga ini menggunakan aneka bumbu tradisional tanpa penyedap rasa. Seperti apa kenikmatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Berbeda dari ayam ingkung yang ada, ayam ingkung yang diolah dapur MH ini tidak menggunakan penyedap rasa sama sekali. Namun meski demikian, kelezatannya tak usah diragukan lagi karena tetap menggoda selera penikmatnya. Disebut ayam ingkung karena bentuk ayam yang diolah utuh ini menekung dengan kepala menoleh ke belakang. Biasanya kuliner ini selalu ada dalam setiap acara syukuran adat. Tips rahasia ayam ingkung yang lezat meski tanpa penyedap rasa, yakni selain menggunakan bumbu tradisional seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, merica, daun salam, dan kunyit. Juga ditambahkan gula merah serta asam jawa yang diyakini bisa menambah gurih masakan. Kebiasaan saya setiap kali masak, undang teman makan di rumah. Nah, seringkali mereka, kalau kamu masak ini lagi, nebeng dong. Awal-awalnya cuma kali begitu. Lama-lama, kenapa nggak dijual sekalian ya? Awalnya cuma begitu, jadi cuma iseng-iseng. Dari iseng-iseng ya terus akhirnya semakin beragam menu yang disajikan. Dirintis sejak 3 bulan lalu, kuliner rumahan yang lokasinya berada di perumahan ini tak pernah sepi pembeli. Dalam sehari, pemilik kedai bisa menjual 15 hingga 20 ekor ayam. Ini luar biasa, Mas. Kuliner yang memang otentik di Banyuwangi juga. Saya rasa sih belum ada. Saya belum nemu kuliner ayam ingkung dan rasanya luar biasa. Wajib untuk sini menikmati ayam ingkung yang rasanya luar biasa. Nah, di sini satu otentik banget, bumbunya yang bisa meresap ke dalam nih tulang, bahkan ke dalam daging ayamnya. Ayamnya kan ayam kampung, jadi cocok. Sering Mas makan di sini, Mas? Alhamdulillah udah beberapa kali. Dan saya kalau makan di sini nggak pakai nasi. Kalau pakai nasi berarti apa? Dari perut saya itu kepenuhan nasi, sayang, mending kepenuhan ayam yang enak ini. Satu porsi ayam ingkung dijual Rp125.000
lengkap dengan tempe dan tentunya sambal khas, yakni sambal tahun. Disebut sambal tahun karena konon sambal ini bisa bertahan hingga berhari-hari. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Usai jeda kita akan melihat serunya berlibur di rumah kayu sembari berendam air panas di lereng Gunung Welirang, Mojokerto. Tetaplah bersama kami.